Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Rawati dari Prodi Manajemen angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi energi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang atau jasa. Energi adalah properti fisika dari suatu objek yang dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya menjadi, namun tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi adalah komoditi inti. Apabila tidak ada energi, maka kegiatan ekonomi tidak akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu, ekonomi energi adalah cabang ilmu yang mempelajari dan menganalisis produksi, distribusi, dan konsumsi energi. Dalam ekonomi energi terdapat tata kelola energi nasional yang diantaranya ada DEN, KEN, RUN, RUD, P atau K, dan yang terakhir Bauran Nasional tahun 2025 dan 2050. Yang pertama adalah DEN, Dewan Energi Nasional. DEN atau Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional, dan terdiri atas 7 menteri yang secara langsung bertanggung jawab atas penyediaan transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi, serta 8 anggota dari unsur pemangku kepentingan. Kemudian terdapat tugas dari DEN atau Dewan Energi Nasional yang ditulis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008. Yang pertama, merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Kedua, menetapkan rencana umum energi nasional. Ketiga, menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi. Yang terakhir, mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral. Kemudian yang kedua ada KEN, Kebijakan Energi Nasional. KEN disusun sebagai pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi guna mendukung pembangunan nasional. KEN juga mengatur ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional. Ketersediaan dipenuhi dengan meningkatkan eksplorasi sumber daya, potensi, dan cadangan yang terbukti energi baik dari jenis fosil maupun energi terbarukan. KEN juga mendorong peningkatan produksi energi dan sumber energi dari dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Yang ketiga terdapat RUN atau Rencana Umum Energi Nasional. RUN atau Rencana Umum Energi Nasional merupakan kebijakan pemerintah pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang menjadi penjabaran dan rencana pelaksanaan KEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran KEN. Kemudian terdapat tujuan dari RUN. Yang pertama, mewujudkan kemandirian pengelolaan energi. Yang kedua, menjamin ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri. Yang ketiga, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya energi secara terpadu dan berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi. Yang kelima, menjamin akses yang adil dan merata terhadap energi, pengembangan kemajuan teknologi, industri energi, dan jasa energi dalam negeri. Dan yang terakhir, menciptakan lapangan kerja dan terkendalinya dampak perubahan iklim dan terjaganya fungsi lingkungan hidup. Kemudian yang keempat terdapat RUDP atau Rencana Umum Energi Daerah Provinsi. RUDP yang dimaksud sebagai komitmen dan paduan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan terkait energi di daerah sebagai modal pembangunan daerah serta kontribusi daerah dalam pencapaian target-target energi nasional seperti yang tersangkup dalam KEN, dan merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUN. Dalam penyusunannya, RUDP harus
mengakomodasikan aspirasi di tingkat daerah bersifat bottom up, berbeda dengan perencanaan energi terdahulu di Indonesia yang menggunakan pendekatan top down. Kemudian yang terakhir terdapat Bauran Energi Nasional tahun 2025 dan tahun 2050. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, beliau sudah memberikan pedoman yang kuat dalam persoalan energi yang disebut dengan Roadmap Kebijakan Energi Nasional hingga 2050. Secara jelas dan rinci, Ken telah membuat sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi primer dan energi final pada 2025 dan 2050. Sebagai contoh, terpenuhinya penyediaan energi primer pada 2025 sekitar 400 MTOE dan 2050 sekitar 1000 MTOE. Tercapainya pemanfaatan energi primer per kapita pada 2025 sekitar 1,4 TOE dan 3,2 TOE pada tahun 2050. Kemudian dalam membuat proyeksi kebutuhan energi sampai dengan 2050, parameter utama yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Proyeksi kebutuhan energi ini juga memperhitungkan potensi penghematan penggunaan energi di masa mendatang, baik di sisi pemanfaatan demand side maupun di sisi penyediaan energi supply side, sebagai akibat dari kemajuan teknologi efisiensi mesin atau peralatan energi dan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan penghematan energi. Dengan adanya pembauran energi tersebut, oleh karena itu pemanfaatan atau pemakaian dari DEN, KEN, RUN, RUD, P atau K harus dioptimalkan supaya pembauran tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sekian penjelasan dari saya tentang ekonomi energi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.